Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani kelapa sawit. Semoga rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kesempatan hari ini kita akan memberikan suatu ilmu tentang kelapa sawit. Terlebih dahulu jangan lupa di subscribe, like dan share dan komen. Semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama. Kita lihat sawit yang ada di sebelah saya sini. Ini dulu buahnya kecil, batangnya kecil, buahnya kecil. Karena mungkin kekurangan unsur hara atau kekurangan pupuk. Dikatakan kekurangan pupuk, tidak pula kekurangan pupuk karena sering dipupuk sama merata semuanya. Tapi ternyata penyebabnya ada satu. Ketika itu aku sering menyemprot menggunakan herbisida terus menerus. Jadi tanah itu tandus dan gersang. Maka sawit itu akan stres karena sering selalu menggunakan herbisida terus menerus. Jadi saya ngambil keputusan untuk mempraktekannya. Jadi sekarang saya tidak menggunakan herbisida. Dari awal video tadi telah saya berikan itu dengan menebas potong mesin rumput. Terus yang berada yang di rumput ini, yang jalur matinya ini, itu tidak akan di racun atau herbisida. Cuman akan ditebas pakai parang atau ke mesin besok. Jadi para sahabat petani, kalau kita punya sawit, itu kita yang akan menentukan kebutuhan sawit itu apa dan apa penyebab sawit itu apa. Maka kita akan tahu apa dasarnya dan apa yang menyebabkan sawit ini stres. Karena racun ini sangatlah berbahaya bagi perkebunan kelapa sawit, apalagi untuk pertumbuhan sawit. Karena racun ini sifatnya adalah membuat tanah itu tandus dan unsur haranya akan gersang. Jadi banyak juga dikatakan di sini kalau pupuknya banyak, kencang, atau pupuknya rutin, itu pakai racun herbisida tidak apa-apa. Memang betul tidak apa-apa. Tapi ketika kita menggunakan herbisida itu, maka pokok sawit itu akan stres sementara. Akan stres. Apabila dia udah berbuah kayak gini, dia akan stres, maka buahnya tidak akan mau besar. Jadi gimana caranya? Kalau tidak disemprot, nggak sanggup untuk merawatnya, karena rumput itu lebih cepat pertumbuhan daripada pokok kelapa sawit. Jadi sahabat para petani cinta kelapa sawit itu, boleh kita menggunakan herbisida, tapi dalam jangka 1 tahun sekali. Digunakanlah tanpa herbisida itu, membersihkan pakai mesin atau tebas, itu pakailah sekali 2 tahun, herbisida cukup sekali 1 tahun. Karena saya telah mencontohkan sekarang ini yang berada di depan saya ini lihat rumputnya. Di sini alhamdulillah rumputnya cuman rumput yang apabila musim panas dia akan mati, apabila musim hujan dia akan banyak tumbuh. Nah gitu. Ini sawit yang di samping ini, para sahabat petani cinta kelapa sawit. Di sini saya tidak banyak berbicara tentang pokok kelapa sawit, tetapi ada satu inti yang saya bicarakan, yaitu janganlah sering-sering menggunakan herbisida terhadap perkebunan kelapa sawit. Itu akan membuat sawit kita akan stres, ngedrop. Apalagi kita tidak mupuk, apalagi kita jarang mupuk, maka itu akan membuat penghasilan kita akan berkurang. Jadi sahabat para petani cinta kelapa sawit, alhamdulillah di sini saya akan selalu memberikan motivasi bagi kita bersama, bagi para petani kelapa sawit yang mempunyai kebun ya di Nusantara Indonesia ini. Akan saya bantu. Kalau ada pengen tahu informasinya, boleh di komen, boleh di kolom komentar, nanti saya akan mengarahkan
gimana caranya untuk merawat sawit ini dan gimana caranya sawit itu harus bagus. Karena saya telah mempraktekkan sendirinya di sini di lahan saya sendiri. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Karena di sini saya akan mempraktekkan juga udah 2 kali panen. Dalam jangka 1 bulan itu ku coba manen 4 kali. Jadi udah 2 kali saya memanen dalam 1 bulan. Alhamdulillah targetnya mencapai baru hampir 4,5 ton dalam jangka 14 hari. Dalam kurun waktu 7 hari, rotasi 7 hari. Jadi di sini kita boleh mencoba. Kenapa saya bikin kayak gitu? Karena saya pengen tahu putaran rotasi buah sawit itu gimana keadaannya. Apabila kita mengambil buah yang berondol, apabila kita mengambil buah yang mentah atau yang kunyit, apakah efeknya? Dan apabila kita ngambil yang berondol, apa pula efeknya? Ternyata keuntungan, lebih untung kita mengambil yang berondol daripada yang tidak berondol. Kalau kita ngambil yang berondol, itu keuntungannya apabila buah ini telah dihabis ini yang masak berondol, maka akan timbul muncul buah baru yang akan matang sebelahnya. Biarpun di dalam satu pokok itu ada yang matang 5, 4, ambillah yang berondol. Ada 2 berondol, ambil aja yang berondol. Yang belum berondol nggak usah diambil. Karena jangka kita manen itu rotasinya 7 hari. Insya Allah hasilnya akan ketemu. Dari ketimbang manen dalam 1 bulan atau dalam 15 hari, itu jauh kali selisihnya dengan memanen 10 hari atau 7 hari. Coba tes sajalah para petani cinta kelapa sawit. Di sini akan membahas manen dalam jangka 7 hari, 10 hari, 15 hari, atau 14 hari, atau 1 bulan. Jauh bedanya dengan hasil yang awal manen daripada yang pertengahan panen. Dari pertengahan manen kita terapkan 1 kapling sawit, kita panen dalam jangka 15 hari, paling dapat 3 ton atau 4 ton. Sedangkan manen dalam jangka 10 hari kita manen itu dapat dengan sama, hampir nggak jauh selisih dengan yang 15 hari. Oke, para sahabat petani cinta kelapa sawit, banyak di antara kita yang tidak setuju karena hasilnya sama dengan 15 hari dan 10 hari tidak sama, jauh beda. Dalam 1 bulan kita manen 3 kali, sedangkan dalam 1 bulan ada yang manen 2 kali. 2 kali cuma dapat 8 ton, sedangkan yang 3 kali coba pasti lebih dari 10 ton. Karena saya telah mencoba sendiri. Inilah hasil yang dirasakan. Sawit kita akan normal seperti biasa dan buahnya akan normal. Terus normal berputar-putar keliling buahnya. Asal kita perawatan kita cukup. Terutama jangan lupa, jangan sering menggunakan herbisida di perkebunan kelapa sawit. Membuat kita akan rugi selalu. Karena apa? Herbisida membuat sawit itu akan stres. Cukup sekian. Bagi para petani cinta kelapa sawit, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.